Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Badar merupakan salah satu bintang, bahkan bisa dikatakan beliaulah bintangnya di perang Badar tersebut. Ya, tidak ada satu orang Quraisy pun yang ikut dalam peperangan itu, tidak ada satu musyrikin Quraisy pun yang ikut perang ketika itu, kecuali tunduk di bawah pedangnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Beliau sebelum Islam digelari dengan Saidul Usud. Saidul Usud artinya adalah pemburu singa-singa. Kemudian setelah masuk Islam menjadi bagian dari kaum muslimin, beliau digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai singanya Allah Subhanahu wa taala dan singa Rasulnya. Maka dalam perang Badar itu ya, orang yang paling bertanggung jawab di mata musyrikin Makkah Quraisy ketika itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga semuanya marah dan semuanya bertanya kepada orang-orang yang ada di Mekah, siapakah yang paling mampu untuk paling bisa untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian tersebutlah nama Wahsy, seorang budak yang dikenal sebagai ahli tombak, disewa oleh keluarga dari pihak yang terbunuh, dijanjikan kemerdekaan jikalau mampu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hari berlalu, kemudian perang Uhud pun terjadi. Ya. Wahsy berhasil menjalankan misinya, menancapkan tombaknya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga paman Nabi itu pun meninggal. Dan dalam perang itu, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sampai terluka, bahkan gerahamnya patah, karena dalam peperangan itu ada kesalahan, ada pengingkaran terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy mendapatkan janji yang sudah dijanjikan kepadanya, kemerdekaan, merdeka sebagai seorang budak. Ia dimerdekakan, bahkan diberikan sejumlah harta. Waktu pun berlalu, terjadilah Fathu Makkah. Rasulullah SAW dan kaum muslimin menaklukkan kota Makkah. Wahsy, karena dia tahu bahwasanya dia sudah membunuh pamannya Rasulullah SAW, melarikan diri ke Taif. Kemudian bertemu dengan sahabatnya juga, sahabat Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian sama Bilal dikatakan, engkau mau kemana? Temui saja Rasulullah SAW itu. Dia seorang nabi, masuk Islamlah maka engkau akan dimaafkan. Kemudian Bilal menemui Nabi, menyatakan diri sebagai seorang muslim. Rasulullah bertanya, hal anta Wahsy, apakah engkau Wahsy? Dia menjawab, iya, sebagaimana engkau ketahui ya Rasulullah SAW. Saya datang kepadamu untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islamnya diterima oleh Rasulullah SAW, tapi beliau mengatakan setelah itu, hal yumkin an tughaiba anni wajhaka. Bisakah engkau jauhkan wajahmu dariku? Itulah pertemuan terakhir antara Wahsy dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah meninggal, Wahsy pun ikut dalam perang untuk menghadapi Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi, dan dia berhasil dengan tombaknya itu membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, sehingga dia mengatakan, dengan tombakku ini aku membunuh manusia terbaik yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan membunuh manusia terburuk yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Ada pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari riwayat ini, bahwasanya ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW sebagai seorang muslim, Rasulullah menerimanya. Rasulullah menerima sebagai seorang muslim, karena tidak ada hak Nabi untuk menolak keislaman seseorang. Namun terkait dengan hak yang bersifat manusiawi,
kesedihan beliau karena hilangnya paman yang sangat beliau cintai di tangan Wahsy, itu masalah lainnya. Ya. Jadi beliau memaafkan, menerima keislaman seseorang, tapi untuk dekat, untuk menjadi bagian terdekat, itu yang beliau lakukan. Itu manusiawinya di situ. Sebagai seorang nabi beliau menerima keislaman Wahsy, tapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang keponakan dari Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau berharap Wahsy itu tidak menampakkan diri lagi di hadapannya. Kita pun seringkali begitu. Kadang-kadang kita percaya kepada seseorang, kita mempercayainya, tetapi ketika suatu hari dia melakukan pengkhianatan besar, kita bisa memaafkan. Tapi untuk menjadi orang terdekat lagi dengan kita, ya itu tidak bisa lagi. Kalau boleh mengutip kata-kata terkenal dari seorang filosof dari Rusia itu, Leo Tolstoy itu, ya, ketika seseorang mengkhianati itu, ya dia seperti memotong kedua tangan. Mungkin masih bisa menerima, tapi tidak bisa memeluknya lagi, menjadi bagian dari kita. Itulah hikmah terpenting dari kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.